Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita dan memimpin kita untuk menikmati hidup di dalam kasih dan anugerahnya. Pada video ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-44 dari ayat 18 sampai dengan 34. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita bersama-sama membacanya agar kita dapat meresapi isinya, menghayati dan mendapatkan pengajaran dari firman. Mari kita membaca firman Tuhan. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya yang telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami, anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati, karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, sebelum kita merefleksikan pengajaran Alkitab ini, mari kita sama-sama berdoa memohon hikmat pertolongan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu, mendengarkannya, dan kiranya itu tersimpan di hati kami. Kami mau mengerti dan memahaminya, merefleksikan pengajaran yang dari firman-Mu ini untuk kehidupan kami saat ini di sini. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami, untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Oleh roh-Mu kami dapat pencerahan dan kuasa. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, Yehuda dengan penuh keberanian dan penuh tanggung jawab menyampaikan kembali percakapan dirinya dengan ayahnya dan menyampaikan kembali percakapan dirinya dengan Yusuf. Tentu tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangi. Percakapan itu sebagai wujud dari tanggung jawabnya, bahwa duduk persoalannya bukan pada Binyamin atau dirinya, tetapi pada ayah. Karena ayahnya telah mengalami suatu kepahitan demi kepahitan dalam hidupnya. Bahkan kehilangan anak yang dikasihnya, yang tentu tidak diketahui oleh Yehuda pada waktu itu, dan sekarang hendak kehilangan kembali, yaitu anak yang bungsu yang bernama Binyamin. Di sini Yehuda ingin menggugah hati daripada Yusuf, tetapi sekaligus saat yang sama ingin mengambil tanggung jawab dan risiko yang harus dihadapi kalau memang Binyamin harus ditahan, harus dibawa
di Mesir dan tidak kembali. Yehuda dengan penuh keberanian mengatakan, biarlah saya menjadi hamba. Ini sesuatu hal yang tidak main-main pada masa itu. Karena hamba itu tidak punya hak apapun dan hina adanya. Bagaimana Yehuda mengambil sikap dan tindakan seperti itu hanyalah untuk menunjukkan rasa hormat dan kasihnya kepada orang tuanya yang masih hidup dan dia tidak mau orang tuanya meninggal dalam kondisi duka cita. Ada banyak anak yang membuat orang tuanya berduka cita oleh karena tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Berbeda dengan Yehuda. Selain itu, Yusuf yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yehuda tentunya mengamat-amati. Adakah yang ditambahkan dari apa yang dikatakan Yehuda atau dikurangi? Karena sebelumnya sudah ada percakapan dengan Yusuf dan juga dengan saudara-saudaranya yang lain. Faktanya, Yehuda mengembalikan semua, mengingat semua bahwa percakapan dengan Yusuf, percakapan dengan ayahnya Yakub adalah percakapan yang real, konkret, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ini membuktikan bahwa kesaktian, pengakuan, kejujuran itu menjadi modal penting di dalam membangun kembali relasi antar saudara yang satu ayah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus. Di dalam kita membangun kembali relasi yang sudah rusak karena kejahatan kita atau karena keberdosaan ini, kita perlu mengembalikan posisi sebelumnya, menjelaskan dan menceritakan seadanya tanpa ditambah dan dikurangi dengan kesaktian yang benar dan bertanggung jawab. Sehingga orang yang mendengar cerita kita, kisah kita, bahkan penjelasan-penjelasan kita memberikan apresiasi dan memberikan pengamatan bahwa kita berkata-kata dengan benar, tidak dikurangi, tidak ditambahkan, bahkan tidak ada satu bagian pun yang dilewatkan dalam kesaktian itu. Ini sangat penting dan perlu. Tetapi juga hal ini berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai anak, sebagai kakak, dan sebagai anggota keluarga. Di sini Yehuda mengambil peran seperti peran seorang juru selamat yang ingin ayahnya selamat, adiknya selamat, saudara-saudaranya selamat. Biar dia sendiri yang rela berkorban. Mau mengorbankan apa yang mungkin bisa dikorbankan. Harga diri, status, bahkan hidupnya. Bukankah ini sesuatu hal yang perlu kita patut pelajari dan patut kita tiru sebagai model orang percaya, cara hidup orang percaya. Kita mau, kita rela bertanggung jawab, mengorbankan yang mungkin patut kita korbankan untuk orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara yang kita kasihi, keluarga yang kita kasihi, mendapatkan kehidupan yang layak. Dan kalaupun ada kematian yang terjadi, maka bukan karena duka kita, tetapi karena sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus, apalah artinya sebuah status atau kecukupan kebutuhan kalau ternyata semuanya berakhir dengan duka cita? Apalah artinya sebuah kenikmatan sementara kalau akhirnya nanti semuanya berakhir dengan penyesalan yang tidak bisa tergantikan? Dengan situasi seperti itu, Yehuda bukan membela Binyamin, bukan membela saudara-saudaranya, bukan membela ayahnya, tetapi ia sedang mempertaruhkan integritas hidupnya di hadapan Tuhan Allah, di mana dia sebagai orang yang bertanggung jawab, rela memberikan diri untuk menanggung semua kesulitan, dan mau untuk menyatakan kesaktian apa adanya. Orang-orang seperti Yehuda ini sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara serta saya harusnya punya hidup berintegritas,
rela dan mau bertanggung jawab sekalipun diremehkan, dilecehkan dan status kita sangat hina. Tetapi untuk kemauan dari Tuhan, kehendak dari Tuhan, kita mempertanggungjawabkan. Dan satu persatu apa yang sudah dikatakan oleh Yusuf kepada Yehuda dan apa yang dikatakan Yakub kepada Yehuda, ia kembali sampaikan semuanya kepada Yusuf dan ia menyampaikannya dengan rasa hormat, penghargaan, dan pengakuan. Ini hal penting. Kadang-kadang tekanan, bahkan ketidakmampuan, ketidakberdayaan membuat kita emosi, marah, kesal, keluarlah kata-kata yang tidak pantas, yang tidak layak. Tetapi Yakub emosinya terkontrol, bahkan dia sendiri tetap menghargai siapakah pemimpin di Mesir itu dan menyatakan diri sebagai hamba dan Yusuf adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, seberat apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, tekanan yang sukarnya untuk kita hindari, tetaplah kita berkata-kata dengan penuh kebajikan dan penuh dengan cinta kasih. Kita harus didorong untuk memohon kemampuan dari Roh Kudus agar kita punya self control, pengendalian diri. Hanya mungkin itu terjadi kalau kita dipenuhi cinta kasih. Jadi Yehuda dipenuhi cinta kasih dari Tuhan Allah dan terbukti cinta kasihnya kepada orang tuanya, kepada adiknya dan seluruh keluarga Yakub, seluruh keturunan Israel. Dan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan itu mengalir dalam hidupnya dan sungguh-sungguh terbukti. Di sini Yehuda sudah mengalami sebuah pertobatan. Berbeda bukan ketika Yehuda melakukan satu tindakan yang melarikan diri dari tanggung jawab, bahkan melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan. Tetapi kondisi situasi itu membuat Yehuda bertobat. Yehuda tidak lagi punya karakter seperti dulu waktu ia keluar dari Kanaan atau berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan dia berkarakter buruk dengan melakukan tindakan pelecehan sampai kepada lahirnya anaknya dari menantunya Tamar. Ini sesuatu yang tidak dapat dijadikan contoh. Tetapi beberapa tahun kemudian Tuhan mengubah hati. Bapak Ibu Saudara, apapun masa lalu kita, kekurangan kelemahan kita, kita tahu masing-masing. Saya pun banyak kelemahan kekurangan. Saya pun banyak keterbatasan. Tapi jangan berhenti hanya sampai untuk mengetahui kelemahan kekurangan. Kita mohon, kita berharap ada pembaharuan, ada pertobatan, sehingga seperti Yehuda berani tampil menyatakan kasihnya dan menyatakan bagaimana dia bertanggung jawab menghadapi kesulitan itu. Mengapa bukan Ruben? Mengapa bukan Simeon? Dan mengapa bukan saudara-saudaranya yang lain? Tetapi Yehuda. Karena Yehuda sudah mengalami penghajaran dari Tuhan dan juga sudah mengalami pertobatan. Dan ia meyakini bahwa dengan kejujurannya, ketulusannya, dan tanggung jawabnya, ada keputusan yang bijak dari Yusuf. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan, dan kemudian saya mengulasnya, merefleksikannya, kiranya kita sekalian diberkati disertai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang penuh tanggung jawab di dalam kasih dan anugerah Allah kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca, kami dengarkan, dan firman yang sudah diulas, dijelaskan sedemikian rupa untuk kami dapat pelajaran rohani, untuk kami dapat lakukan dalam keadaan kami saat ini, dalam kesulitan, dalam tantangan, maupun hal-hal yang mungkin membuat kami putus asa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, berkati sertai semua orang yang menonton video ini, dan kiranya setiap orang yang menyaksikan video ini mendengarkannya, disertai diberkati Tuhan, dan mendapatkan manfaat dari semua kebenaran-kebenaran Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam Kristus, kami berdoa bersyukur.